Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera khususnya bagi para user Jupit, tentunya bagi para trader deriv dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi untuk trading scalping ya, karena banyak teman-teman untuk di volatility ini meminta requestnya untuk trading scalping, dan emang saya sendiri lebih banyak tradingnya scalping karena tidak memiliki banyak waktu untuk trading teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya menyambung apa yang pernah saya sampaikan, dan ada teman-teman yang ingin minta diperjelas lagi, yaitu dengan menggunakan analisa stokastik. Di sini saya menggunakan 3 buah stokastik ya. Di sini saya aktifkan di M1, M3 dan M10. Ini udah saya modif sendiri menjadi sebuah indikator ya teman-teman ya. Saya hanya pakai satu indikator ya, triple ini stokastik ya. Saya kasih nama ini aja, triple stokastik. Di sini saya menggunakan analisanya 935, kalau di filenya kan 533. Di sini saya pasang di time frame 1, 3 dan 10. Idealnya sih di sini dipasangnya di 139. Tetapi kan karena time frame 9 enggak ada, saya pakai 10 yang mendekati saja. Nah, kalau yang 15 itu yang pas itu ya. 15 itu pakainya 15 H1 H4, artinya 1 jam itu kan ada 4 candle untuk M15. Kemudian di atasnya H1 saya pakai H4 karena H4 itu 4 kalinya H1. Jadi pembacanya gini, time frame yang paling besar itu sebagai arah, time frame yang tengah-tengah itu sebagai sinyal, dan time frame yang paling kecil sebagai tempat kita melakukan entry atau open posisi teman-teman ya. Nah, seperti di sini 5 ini adalah untuk TF1 ya, untuk time frame 1. Di sini saya kasih warna merah. Kemudian untuk yang kuning ya, untuk yang hijau ini adalah untuk TF3 nya, dan yang kuning ini adalah TF10. Kalau teman-teman nggak punya indikatornya nggak usah bingung, teman-teman bisa buat 3 buah jendela ya. Misalnya jendela pertama M1, jendela kedua M3, jendela ketiga M10. Silahkan pasang masing-masing stokastiknya ya, nanti tinggal disesuaikan dia ke mana arahnya gitu kan. Seperti di sini dia untuk arah arah utamanya sebetulnya dia sudah mulai naik ya untuk si M10 nya ya. Dan di sini juga M1 dia tadi hampir menyentuh garis oversold ya. Jadi di sini kita bisa melakukan open posisi, apalagi dia udah cross seperti ini ya. Saya akan open posisi buy. Seperti itu teman-teman caranya, hanya gitu aja, tidak ribet. Jadi intinya apakah settingan time frame-nya hanya itu, bebas teman-teman mau pakai yang mana aja silahkan. Misalnya pakai, hanya saran saya usahakan kelipatannya pas, misalnya kayak tadi 15 4 kalinya jadi 1 H1 ya, 4 kali dari H1 jadi H4. Kalau misalnya teman-teman start di M5 berarti berapa kalinya nih, misalnya kalau 2 kalinya berarti M5 M10, kemudian 2 kali pada 10 20. Apakah ada TF20 ya, dicari di meta tradernya seperti ini. Misalnya TF20 apakah ada, ternyata TF20 ada. Berarti kalau misalnya ringnya 2 kali 2 kali berarti 5 10 20 seperti itu. Misalnya saya ambilkan contoh untuk di gambar ini, saya pakai misalnya di sini saya pakai 5,
Di sini saya pakai 10, di sini saya pakai 20. Kemanakah arahnya ya, kita lihat sama-sama. Ya, dia lagi membaca dulu. Nah, ini ada arahnya seperti ini ya, berarti dia ini yang kuning ini sebagai 20-nya ya. Nah, ini udah profit yang barusan. Ini 20, berarti dia ada di area buy. Kalau misalnya ingin jelas ya, ini tinggal diklik aja. Sama di di stokastik juga tinggal ditambahin saja. Di sini misalnya 50 untuk membuat garis saja ya. Kalau mau dikasih nama juga boleh, misalnya tengah misalnya, kasih nama ya. Oke, nggak muncul ya, sebentar. Level oke, 50 misalnya TP, statusnya TP misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti di sini terlihat saya dengan menggunakan F5, 10 dan 20. Jadi stokastiknya ini saya pasang di 5, 10 dan 20. Sama juga kalau teman-teman masih punya yang manual ya, terpaksa harus dibuat per jendela sebagai pembandingnya. Nah, di sini kalau yang biru ini apa? Yang biru ini adalah nilai rata-rata nilai rata-rata dari ketiga stokastik ini. Emang dia dominan lagi arah untuk naik ya, dominan untuk naik itu. Misalnya saya mau pakai di nah ini bagusnya ini diletakkan di 5, jadi biar kelihatan. Nah, lebih kelihatan kan dia trennya lagi naik. Jadi sesuaikan, kalau TF terkecilnya 5 ya di atasnya di sininya pakai 5. Kalau 1 ya kita kembalikan. Kalau 1 ya saya akan kembalikan di sini. Saya pakai TF1. Tadi pakai berapa ya? 1 kalau 5 berarti 5 kalinya 25 nggak ada ya. Kalau misalnya pakai 6 kali 36 nggak ada tertinggi ya. Berarti saya yang terendah aja deh. Kalau misalnya pakai yang default misalnya 15 ya nggak apa-apa. 15 misalnya di sini 15. Kalau misalnya nggak mau ribet-ribet ngitung, yang sesuai dengan ini aja gitu, boleh. Tidak ada ketentuan ya, tinggal kalau ini tengah-tengahnya berapa ya, tinggal dibuat aja, tinggal teman-teman tambahin aja di level ya, tinggal diisi aja di levelnya 50. Mau pakai keterangan juga boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak pakai keterangan dia nggak mau. Tapi kalau di stokastik kadang mau, ada nggak ya, sebentar saya ulangi lagi. Jadi 50 saya kasih keterangan pantau misalnya. Nah, di sini kalau pakai pembanding 1, 5, 15 di sini M15 nya masih di area sell ya, masih di area sell. Nah, di sini tapi secara rata-rata dari ketiga ini dia sudah menunjukkan sinyal buy semua ya, menunjukkan sinyal buy. Kalau misalnya mau dilihat di sini ya boleh di sini ya. Di sini belum saya pasang ya yang V100 nya ya, V100 nya belum saya pasang. Nah, tapi dia lagi tren sampai buy lagi, karena dia secara rata-rata dia trennya ada tren naik ya, tapi mungkin di situ ada sedikit sideway teman-teman ya, seperti itu. Semoga video ini membantu bagi teman-teman yang bertanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya para user Cubit yang masih setia menggunakan Cubit, dan bagi para trader MT5 yang telah mensupport saya sehingga saya berusaha membuat indikator yang
teman-teman harapkan bisa membantu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setelah order indikator MT5 nya, semoga bermanfaat. Indikator tersebut hanya sekedar alat bantu saja, sukses atau tidaknya kembali ke diri kita. Harus hati-hati dalam menggunakan atau mengaplikasikan indikator tersebut. Informasi apapun yang muncul dari informasi indikator atau tool dianalisa ulang kembali untuk diambil keputusan apakah akan open posisi atau menunggu, atau untuk meng-close posisi atau menunggu. Itu pesan dari saya, gunakan dengan bijak karena tidak ada indikator yang hebat ya, semua hanya sekedar alat bantu saja untuk mempermudah trading kita ya. Oke, di sini karena ini di M1, di sini kalau M1 memang dia gerakannya cukup cukup liar ya kelihatannya, padahal kalau lihat di TF gedenya sih dia tidak begitu tidak begitu liar ya. Bagi teman-teman yang berminat ya, hanya yang berminat saja, saya tidak ini untuk tool MT5 nya silahkan order saja ya. Mohon maaf untuk MT5 karena tidak dibagi untuk free ya, karena saya tidak awalnya hanya digunakan untuk sendiri karena teman-teman baiknya minta ya. Saya sebagai dipersilahkan saja lah ya gitu. Oke, di sini 75 ya, di sini masih dia akan open. Kalau melihat di sini dia emang trennya lagi turun ya. Kita lihat aja apakah dia bersilang. Kalau mau saya akan open posisi sell 2 kali, artinya saya melakukan mengharapkan BEP di sell ya, saya 3 kali ya, saya 3 kali sell karena buy 1 tadi ya. Jadi nanti mudahan ini dia close, harapan saya close di kondisi sell ya, BP plus. Jadi emang saya sendiri trading jarang menggunakan TP atau stop loss. Saya lebih senang bermain hedging ya, tinggal ngikutin arah saja karena trading saya scalping teman-teman ya. Jadi menurut saya semua cara itu baik kembali kepada diri kita, kesiapan dalam menggunakan cara itu. Tapi kalau teman-teman terbiasa pakai stop loss untuk meminimalisir ya nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Dan hal itu tidak bisa dipaksakan karena setiap orang tentu punya cara, punya strategi sendiri untuk menangani kasus-kasus yang dia hadapi ketika dia trading ya. Tapi itu semua sebagai informasi dan bekal untuk kita ya. Kalau baik ya bisa ditiru, kalau tidak ya lupakan saja, fokus pada apa yang telah kita kuasai, apalagi sudah menghasilkan teman-teman ya. Di sini di M1 nya dia masih meluncur, udah menuju ke area oversold ya. Mudah-mudahan di sini saya membuka 3 sell. Untuk di volatility 100 ini 0,20 lot terkecil itu nilainya setara dengan 0,46 ya, atau setengah dolar lah. Jadi kalau ini saya berarti punya ke bawah ini punya yang satu kan udah saling locking ya, berarti saya sama dengan OP lot 0,4 senilai dengan 1 dolar. Mudah-mudahan ya ini udah ke bawah ya. Kalau nggak tercukupi ya, ini videonya terbatas ya, hanya 15 menit. Mudah-mudahan bisa ikutin, bisa close ya. Kalau enggak ya close saja boleh ya di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Akhir kata dari saya, selamat belajar, semoga lebih berkembang lagi dan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Banyak
kekurangan mohon dimaafkan. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena perekam software untuk screen O-matic ini dibatasi per rekaman 15 menit. Jadi saya lanjutkan yang tadi sudah close semua. Di sini saya masih perubahan terakhir ya, masih menggunakan time frame default ya, yaitu bisa membandingkan M1, M5 dan 15. Kalau yang awal tadi kan 1, 3 dan 10. Di sini secara tren besarnya dia masih tren turun ya, tapi di sini ada koreksi untuk naik. Di sini M15, di sini M5, di sini yang merah M1 dan yang biru ini adalah rata-rata geraknya ya. Kalaupun mau open posisi buy ya, saya open posisi buy saja ya, karena dia di sini sudah ada sinyal untuk naik ya, karena dia sudah oversold ya. Kalau misalnya sampai sini mau di close ya boleh ya teman-temannya, seperti itu. Jadi saya ulangi, yang usahakan mencari perbandingan yang ideal ya, yang contoh yang paling gampang seperti tadi yaitu 15, H1 dan 4. Tapi kalau lebih kecilnya lagi ya tinggal dicari. Kalau misalnya di MT5 nya tersedia time frame nya seperti contoh tadi, contoh berapa tadi ya, 5, 10 dan 20. Kalau tidak ya pakai yang default ini juga nggak masalah ya. Berarti di sini saya trennya ngikutin TF15 ya. Di sini sudah profit sepertinya, kalau mau di close juga boleh, tapi ini pakai lot terkecil pasti profitnya masih kecil 0, sekian ya. Di sini trennya biarin saja naik, walaupun tren utamanya yang kuning ini punya 15 dia masih mengarah turun. Jadi belum belum overbought, belum oversold ya, belum jenuh jual. Ini adalah koreksi dari M1 dan M5 nya juga sama naik ya, yang warna hijau garisnya. Ada yang bertanya kenapa saya menggunakan garis stokastiknya hanya satu ya, itu tidak ada kewajiban atau keharusan ya teman-teman. Mau dipasang dua-duanya boleh ya, sinyal dengan stokastiknya ya yang ada garis putus-putusnya. Kalau saya sih biar nggak terlalu, kalau dipasang semua kan jadi banyak sekali gitu kan garisnya kan. Di situ aja udah ada 4 garis ya, ada merah, biru, hijau. Kalau dipasang satu lagi berarti ada 8, jadi kesannya jadi kayak penuh gitu kan, jadi penuh. Jadi silahkan aja teman-teman, mau dipasang dua-duanya boleh, mau salah satu juga boleh. Nah seperti ini. Sekarang dia sudah masuk ke area jual ya. Nah, kalau tadi misalnya mau di close juga ya lumayan ya, tapi kalau misalnya nunggu ya nggak apa-apa gitu kan. Di situ karena si merahnya, garis merahnya, stokastik merahnya dia masih belum menunjukkan batas jenuh jual ya, biarkan saja seperti itu. Jadi teman-teman kalau sudah memahami ya jangan ragu. Misalnya wah ini balik ya, kayak tadi saya begitu katakanlah yang namanya salah open posisi itu mungkin terjadi, atau kita sudah benar analisanya tetapi market berkehendak lain ya, teman-teman jangan ragu atau takut apakah mau di cut loss atau mau di hedging dulu sementara, kemudian mengamati kemana arah yang akan terjadi teman-teman ya. Di sini gerakan rata-rata dia ke atas dari 3 buah stokastik ini, yaitu dengan warna biru.